Kembali lagi bersama saya. Oke, langsung tanpa basa-basi kita akan ke episode 4. Film dimulai dengan menunjukkan di mana Yeon Gil Ho sedang menuju ke lokasi yang dimana Jenny ditangkap oleh Noh Jon Seo. Namun di sini ia dihubungi oleh Jak Samin yang mengatakan bahwa Yeon Gil Ho akan dijebak oleh Noh Jon Seo karena ia mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah Jenny. Karena Jak Samin baru saja bertemu dengan Jenny di stasiun. Dan di sisi lain Jak Samin pun sudah sampai di tempat untuk menyusul Yeon Gil Ho. Di sini Yeon Gil Ho pun dibawa oleh Choi untuk menemui Noh Jon Seo. Yeon Gil Ho pun masih sedikit ragu apakah benar Jenny yang ditangkap atau hanya ia akan dijebak saja. Lalu di sini Choi pun pergi meninggalkan Yeon Gil Ho karena ia akan menemui Jak Samin di depan. Di sisi lain, Jak Samin pun menelpon Yeon Gil Ho dan mengatakan di mana ia berada. Lalu ia pun menegaskan kembali bahwa ia akan dijebak oleh Noh Jon Seo. Namun Yeon Gil Ho pun masih ragu dengan perkataan dari Jak Samin. Lalu di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana Noh Jon Seo sedang asik merekam semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya, yaitu menyiksa Jenny. Ia pun sangat yakin bahwa Yeon Gil Ho akan datang dan terjebak pada permainannya, dan di saat Yeon Gil Ho sudah datang maka ia akan menghabisinya. Dirasa ada yang datang dari lift, maka ia pun langsung membalikkan ponselnya menuju lift tersebut, yang dimana ia mengira yang akan datang adalah Yeon Gil Ho dan membuat semua ini menjadi surprise. Namun tiba-tiba yang datang dari dalam lift tersebut bukanlah Yeon Gil Ho, melainkan Jak Samin. Hal ini membuat dia dan juga teman-temannya kaget, dan ternyata yang disiksa bukanlah Jenny, melainkan orang lain. Lalu Noh Jon Seo pun mengatakan kenapa ia datang kemari. Seharusnya yang datang adalah Yeon Gil Ho. Di sisi lain, Jak Samin pun terus mengaktifkan ponselnya yang terhubung kepada Yeon Gil Ho dan mendengar semua percakapan mereka, yang ternyata bukanlah Jenny yang ditangkap. Lalu Jak Samin pun kembali ke dalam mobil, sembari HP masih terhubung dengan Yeon Gil Ho. Yeon Gil Ho pun mengatakan agar mereka bertemu di sebuah lokasi tempat Yeon Gil Ho bersembunyi. Dan akhirnya Jak Samin beserta detektif Kang pun datang ke tempat di mana lokasi Yeon Gil Ho bersembunyi. Di sini tanpa basa-basi Jak Samin pun langsung menanyakan, apakah benar Noh Jon Seo yang membunuh Junghwa dan juga kakaknya? Dan apa motif di belakangnya? Lalu Yeon Gil Ho pun menjawab motif di belakang pembunuhan tersebut adalah bahwa Noh Jon Seo ingin menguasai semua perusahaan milik kakaknya. Dan dibalik motif pembunuhan Junghwa itu semata karena ia ingin mempunyai kekuasaan tersendiri bersama teman-temannya. Karena tidak akan ada yang berani menangkap dirinya karena sepuan di pihak kepolisian sudah disuap olehnya. Dan Yeon Gil Ho pun mengatakan bahwa ia meletakkan mayat Junghwa di stasiun karena ia ingin melihat polisi menyelidikinya, karena jika tidak ia ambil maka semua kasus akan hilang. Lalu scan pun berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan Jenny sedang menemui temannya yaitu Jin Yong, yang dimana Jenny ingin meminjam uang kepada Jin Yong karena Jenny sudah tidak mempunyai uang sama sekali. Lalu Jenny pun memberi nasihat kepada Jin Yong agar Jin Yong tidak ikut dalam pesta yang diadakan oleh Noh Jon Seo di Kolosseum. Namun di sini Jin Yong pun tetap ngotot ingin hadir di acara tersebut karena bayarannya yang sangat mahal dan berkali-kali lipat. Dan Jenny pun tidak bisa memaksa temannya tersebut. Scan pun berpindah. Di sini kita akan diperlihatkan oleh Noh Jon Seo sedang menemui kepala pimpinan jaksa, yang dimana di sini Noh Jon Seo dimarahi karena telah membunuh seorang polisi yaitu detektif Yoon, yang membuat pimpinan jaksa sangat marah karena nama baiknya dapat tercoreng jika sampai ketahuan.
Dan di sini kita akan kembali kepada detektif Kang, yang dimana di sini Jaksa Min meminta bantuan detektif Kang. Lalu detektif Kang pun menemui sang komisaris agar mengirimkan tim kejaksaan dari kantor pusat untuk ikut dalam menangani kasus ini, karena Jaksa Min mencurigai sang kepala jaksa terlibat dalam kasus ini sehingga tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri dan harus diatasi dari kejaksaan tingkat pusat. Sang komisaris pun tidak ingin ikut dalam masalah ini, tapi karena ia akan dipromosikan di kantor kepresidenan, maka ia akan membantu Jaksa Min. Scan pun berpindah di mana tempat Jeon Gil-ho bersembunyi. Di sini Jeon Gil-ho sedang ditemui oleh detektif Kang yang mengatakan akan ada orang dari pimpinan kejaksaan pusat yang akan menginterogasi dirinya. Dan di sini kita akan diperlihatkan seorang yang bernama Inspektur Jang, yang dimana ia adalah dari kejaksaan kantor pusat. Inspektur Jang pun mengatakan kepada Jaksa Min, apakah Jaksa Min yakin karena kasus ini akan melibatkan di sebuah kejaksaan di mana Jaksa Min bekerja. Lalu di sini Jeon Gil-ho pun diinterogasi oleh Inspektur Jang, yang dimana semua percakapan Jeon Gil-ho pun direkam oleh dirinya sebagai barang bukti. Di sini Jeon Gil-ho pun terus ditanyai bahwa siapa yang membunuh Jung-hwa dan juga kakaknya Noh Jon-seo. Lalu Jeon Gil-ho pun menjawab yang membunuh adalah Noh Jon-seo karena ia ingin mengambil alih perusahaan dari kakaknya, yaitu perusahaan trading.co. Lalu di sini kita akan diperlihatkan Noh Jon-seo sedang menghubungi orang-orang dari kalangan VIP, yang dimana ia akan mengadakan sebuah pertarungan mematikan dengan hadiah total 2 miliar won. Lalu datanglah si Choi yang mengatakan bahwa ada seorang wanita yang baru saja ditemui oleh Jenny, yaitu Jin Yong. Jin Yong pun mengatakan bahwa Jenny baru saja datang menemui dirinya. Noh Jon-seo pun mempunyai rencana licik. Lalu scan pun beralih, yang dimana di sini ternyata Jin Yong memberitahukan keberadaan dari temannya si Jeon Gil-ho, yaitu si Byu. Lalu ia pun dihabisi oleh Choi dan juga teman-temannya. Choi pun menanyai dirinya di mana keberadaan dari Jeon Gil-ho, namun ia tidak menjawab sama sekali. Dan di sini kita akan diperlihatkan di mana Jeon Gil-ho berada. Dia sedang bernostalgia di mana pada waktu dahulu saat pertama kali Jenny membawa anaknya detektif Kang, yaitu Ye-seo, untuk menemui dirinya. Jeon Gil-ho pun terlihat sangat marah kepada si Jenny kenapa membawa orang lain menemui dirinya. Namun di sini Ye-seo pun mengatakan bahwa ia adalah temannya Jenny dan ia sering dibully di sekolah. Ia pun ingin menjadi kuat seperti Jenny dan menyuruh Jeon Gil-ho untuk membuatkan tato di lengannya agar tidak dibully lagi di sekolah. Dan di sini Jeon Gil-ho pun akhirnya membuatkan tato di lengan Ye-seo karena merasa kasihan kepada dirinya. Scan pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan di sini Jaksa Min pun dipecat dari kantor kejaksaan di mana ia bekerja. Namun tiba-tiba saat ingin pergi ia pun terkejut. Ternyata Inspektur Jang yang selama ini ia hubungi adalah teman dari sang kepala pimpinan jaksa. Hal ini membuat sang Jaksa Min pun terkejut dan tidak menyangka. Lalu scan pun berpindah di mana di sini Jenny sedang mengambil HP-nya di stasiun dan ia dihubungi oleh Jin Yong, yang ternyata Jin Yong dan juga Byuk sudah disekap dan disiksa oleh Noh Jon-seo. Di sini Jenny pun terlihat sangat marah. Lalu ia pun menghubungi Jeon Gil-ho dan ia mengatakan bahwa ia akan pergi menuju Kolosium dan menyelamatkan temannya, yaitu Jin Yong. Lalu Jeon Gil-ho pun segera bergegas menuju Kolosium dan sebelumnya ia pun menghubungi detektif Kang, yang dimana ia akan pergi menuju Kolosium untuk menyelamatkan temannya dan menyelamatkan Jenny. Dan scan pun beralih, di sini kita akan diperlihatkan Jenny sedang menemui seseorang, ya dimana orang tersebut juga ingin pergi ke Kolosium untuk menyaksikan pertandingan di sana. Dan tibalah Jenny di Kolosium. Ternyata di Kolosium tersebut berisi orang-orang VIP dan juga orang-orang kaya. Ini Jenny pun ingin keluar namun tidak diperbolehkan.
Lalu Jenny pun langsung mengambil pisau dan menghabisi orang tersebut. Dan pertarungan mematikan pun akan segera dimulai. Di sini kita akan diperlihatkan di mana yaitu temannya Jeon Gil-ho yang juga ikut dalam pertarungan tersebut karena dipaksa oleh Noh Chon-seo untuk memancing kedatangan Jeon Gil-ho. Dan di sini kita akan diperlihatkan pertandingan pun segera dimulai. Di sisi lain, Jenny pun berhasil kabur dan mencari temannya Jin Young. Pertarungan pun semakin sengit, yang dimana di sini kita akan diperlihatkan Noh Chon-seo yang terlihat sangat senang. Lalu scan pun beralih di mana Jenny sudah menemukan temannya Jin Young yang sudah tak berdaya. Dan di sisi lain, Jeon Gil-ho pun juga sudah datang di lokasi tersebut. Lalu scan pun beralih di mana di sini detektif Kang pun sudah datang menerobos ke lokasi tersebut dan ia segera lari untuk mencari keberadaan Jeon Gil-ho agar tidak bertindak ceroboh. Lalu kita akan diperlihatkan di pertarungan yang dimana di sini datanglah seorang yang langsung masuk ke ring tersebut yang ternyata orang tersebut adalah Jeon Gil-ho. Dan kedatangan ia di sini adalah untuk menyelamatkan temannya yang berada di ring tersebut. Lalu scan pun beralih di mana Jenny sudah ketahuan oleh Noh Chon-seo. Dan Noh Chon-seo pun meminta HP-nya beserta videonya. Namun ternyata video tersebut sudah dihapus yang membuat Noh Chon-seo sangat marah. Dan Noh Chon-seo pun terlihat terus menyiksa dan juga memukul si Jenny. Lalu kita akan beralih di ring yang dimana di sini sedang terjadi pertarungan yang sedang asik-asiknya. Di sini kita akan diperlihatkan ternyata Jeon Gil-ho berhasil mengalahkan mereka semua yang berada di atas ring. Lalu ia pun melihat ke atas yang dimana Jenny ternyata sudah ditangkap oleh Noh Chon-seo, yang membuat Jeon Gil-ho terlihat sangat marah dan ingin menghajar Noh Chon-seo. Noh Chon-seo pun terlihat sangat puas dan sangat bahagia. Namun tiba-tiba mereka mendatangkan seorang petarung lagi yang diutus untuk menghajar Jeon Gil-ho. Dan pertarungan kembali dimulai. Namun tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang dimana itu adalah Jaksa Min yang di sini ia akan menangkap Jeon Gil-ho. Yang dimana membuat orang-orang kalangan VIP dan orang-orang kaya meninggalkan lokasi tersebut. Dan ternyata semua yang dilakukan Noh Chon-seo pun disiarkan langsung oleh HP seseorang, salah satu tamu VIP yang sebelumnya dihabisi oleh Jenny. Lalu di sini Noh Chon-seo pun beserta Choi segera pergi dari lokasi tersebut, namun dihadang oleh seseorang. Dan ketika ingin masuk ke dalam mobil, Choi pun melarang Noh Chon-seo masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya Jeon Gil-ho pun menemukan Noh Chon-seo. Di sini Noh Chon-seo terlihat sangat ketakutan. Dan tanpa basa-basi, Jeon Gil-ho pun langsung menghantam Noh Chon-seo dan menghabisi dirinya. Dan di sisi lain, saat Choi ingin pergi dari lokasi tersebut, ternyata ia dihadang oleh Jaksa Min yang ternyata di dalamnya ada Jenny. Dan di sini kita akan beralih di mana Jeon Gil-ho akan segera menghabisi Noh Chon-seo karena Noh Chon-seo sudah menghabisi nyawa Jungwa dan juga Jenny. Namun tiba-tiba dari kejauhan datanglah detektif Kang yang segera menghalangi Jeon Gil-ho untuk menghabisi Noh Chon-seo. Di sini, Jeon Gil-ho pun sangat marah, namun detektif Kang mengatakan bahwa Jenny sudah selamat dan sudah ditemukan oleh Jaksa Min. Di sini kita lihat Jenny pun terlihat sangat ketakutan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Lalu Jaksa Min segera membawanya ke rumah sakit. Dan akhirnya keesokan harinya, di mana di sini kita akan ditunjukkan di mana Jenny sedang berbaring lemah di rumah sakit. Dan di sini Jaksa Min pun menghubungi detektif Kang yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah sakit di mana Noh Chon-seo dirawat. Namun saat masuk ke dalam, tiba-tiba di sini hal yang mengejutkan terjadi, yang di mana Noh Chon-seo pun sudah mengakhiri nyawanya sendiri.
dan beralih ke Detektif Kang, yang dimana ia dihubungi oleh putrinya dan ia pun terlihat sangat senang. Namun ternyata yang menjawab telepon bukanlah putrinya. Di sini ia ditelepon oleh orang lain yang mengatakan bahwa kenapa Detektif Kang ikut campur dalam kasus ini. Dan ia pun menculik putrinya yaitu Yeseo. Dan episode 4 pun berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.